Saudara, saya ingin mengawali dengan mengajak saudara untuk mungkin berkata, mari kita katakan kepada diri kita sendiri untuk katakan, Tuhan, Engkau besar dalam hidup saya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, ayo semua Anda katakan di dalam diri Anda, Tuhan besar dalam hidup saya. Puji Tuhan. Sudah saudara? Amin. Halo, amin. Sepakat saudara ya? Puji Tuhan, haleluya. Sejujurnya saya pulang rumah sebenarnya hari ini. Dan saya bersyukur banget, terima kasih buat Bapak Gembala yang boleh mempercayakan kami untuk melayani. Saya datang dengan istri dan ada ponakan yang ikut. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Kurang lebih, tahun 2000 tepatnya, ada sekitar 10 bulan kami menjadi bagian dari gereja ini. Ya, kami beribadah di tempat ini, kami pernah diundang melayani di youth pada hari Sabtu. Saya ingat saya pernah diajak ibadah kaum pria di jalan masuk ke dalam tuh. Ke dalam ya, ada long time ago saudara ya. Jadi saya pulang rumah hari ini, haleluya, puji Tuhan. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita punya Allah yang besar yang kemudian bagi saya tepatnya pada bulan November tahun 2000, saya oleh Om Hani, kami disuruh, Jerry kamu berangkat ke Australia, ke kota Gold Coast. Dan pesan Om Hani jelas, setelah kamu buka Gold Coast, kamu harus buka kota Brisbane. Demikianlah yang kami lakukan dan di awal perjalanan pelayanan Om Hani, Tante, Kak Revi, Kak Hesi juga sudah berapa kali berkunjung ke tempat kami. Jadi izinkan saya untuk sangat percaya diri untuk berkata saya juga, bukan cuma Anda loh, saya juga adalah produk dari tempat ini. Puji Tuhan, haleluya. Mana haleluyanya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin kita mengawali sebuah pembacaan di dalam kitab Efesus pasal yang pertama, puji Tuhan. Kitab Efesus pasalnya yang pertama. Efesus pasal yang pertama, kita akan melihat di dalam pembacaan ayatnya yang ke-15 dan beberapa ayat setelahnya. Saya mengajak saudara memperhatikan Efesus pasal yang pertama ayat 15 mulai. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Saudara, saya menggarisbawahi kalimat supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudara, pada akhirnya di ujung perjalanan rohani kita hanya satu tujuan kita, pribadinya. Kita boleh punya mimpi yang besar, kita boleh punya mimpi yang luar biasa, tapi puncak dari prestasi perjalanan rohani kita adalah kerinduan untuk menikmati pribadinya. Kalau saya boleh menyebutnya, mengenal Tuhan dengan benar. Ini surat adalah surat yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Efesus. Kota Efesus adalah dengan bahasa kita hari ini, kita menyebutnya seperti kota megapolitan. Kota Efesus adalah pusat perekonomian dan kota dagang sedunia pada zamannya.
dia adalah ibu kota dari Asia Kecil pada saat itu. Kota Efesus adalah kota yang sangat sibuk dengan budayanya, dan dia menjadi kota administratif yang sangat terkenal dari kerajaan Romawi. Kota Efesus menjadi kota administrasinya. Tidak sekedar itu, kota Efesus juga dikenal dengan para filsufnya setelah Yunani, maka Efesus juga dikenal dengan para pemikir-pemikirnya. Tapi di balik itu juga, kota Efesus juga dikenal dengan kepercayaan terhadap ilah-ilah lain. Nah, saya mau katakan begini, Efesus pada konteks zaman kita hari ini nggak beda-beda jauh dengan Anda yang tinggal di kota Jakarta. Kota Jakarta menjadi pusat perekonomian di bangsa ini. Hiruk pikuk dari kehidupan aktivitas manusia yang ada di kota ini mirip banget dengan kota Efesus. Ada begitu banyak orang yang ada di pelosok bangsa ini yang berusaha membangun mimpi yang besar. Kapan saya bisa ada dan tinggal di kota Jakarta? Lalu kemudian Anda ada di kota ini. Nah, surat ini kemudian datang kepada jemaat yang ada di Efesus, dan saya ingin membangun satu keyakinan supaya surat ini juga pun boleh datang kepada Anda, kepada kita yang ada di kota Jakarta dengan kemiripan kota yang Efesus dan Jakarta. Menarik di dalam surat ini, tentu ada kebanggaan dari seorang Rasul Paulus. Setiap kali dia mendengar iman dari orang-orang Efesus, ada kesukaan, ada kebanggaan. Tapi perhatikan baik, dalam ucapan syukur dari Rasul Paulus pada waktu itu, dia berkata, aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Biasanya yang hidup di kota besar, maaf jangan marah dulu, secara sosial kita merasa kita punya kelebihan, kita lebih tahu banyak dibandingkan dengan orang lain yang tinggalnya di pelosok di bagian bumi Indonesia ini. Kita percaya diri, kita lebih tahu teknologinya, kita lebih tahu relasi sosialnya, kita lebih tahu makanan enaknya, dan banyak hal lain lagi. Lalu kemudian saudara yang kekasih dalam Tuhan, Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Efesus, yang menjadi doaku supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Bukankah kita ini tinggal di kota besar? Bukankah kita ini tinggal di kota dengan segala sumber informasi yang kita bisa akses dengan sangat mudah? Tapi kemana Rasul Paulus berani berkata, aku mau supaya kamu bisa mengenal Tuhan dengan benar. Ternyata tinggal di kota dengan segala akses yang begitu cepat, sederhana dan seterusnya, tidak juga menjamin orang seperti di Efesus atau kita yang ada di kota Jakarta ini dapat mengenal Tuhan secara benar. Makanya surat ini datang kepada jemaat yang ada di Efesus, dan dia berkata seterusnya, supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Kalau saudara membaca di dalam 2 Korintus pasal 4, di sana dikatakan dibutahkan oleh ilah zaman ini. Ternyata yang kita sebut dengan kemajuan, yang kita sebut dengan perkembangan, dengan pertumbuhan, apapun sifatnya, itu potensial menghalangi kita untuk dapat mengenal Tuhan dengan benar. Makanya Rasul Paulus mengingatkan, aku berdoa supaya kepadamu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang. Supaya hatimu terang. Agar, perhatikan baik. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Apakah jemaat di Efesus belum mengerti? Apakah kita, Anda yang lahir dari sebagai orang Kristen, apakah kita belum bisa disebut sebagai orang yang sudah cukup dianggap mengerti tentang Tuhan sepenuhnya?
Pasti kalau ada orang bertanya kepada Anda, kamu udah kenal Tuhan gak sih? Kita akan percaya diri untuk berkata, iya. Karena saya sudah dari sononya orang Kristen. Saya udah generasi dari generasi saya sudah dari Sunday School. Saya dulu melayani. Tapi apakah sudah mengenal Tuhan dengan benar? Ini sebuah surat yang mengkoreksi istilah yang kita sebut overconfidence, terlalu percaya diri. Dia pikir dia udah tahu banget, dia pikir dia udah tahu semuanya. Tapi Paulus mesti bilang, hey, aku doain supaya kamu bisa lebih ngerti. Apa kurang berpendidikan orang Efesus? Apa kurang informasi mereka? Ternyata bagi Rasul Paulus menganggap bahwa agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan, ternyata masih begitu banyak yang di jemaat di Efesus yang masih belum mengerti apa sih makna atau kuasa atau kehidupan yang menyertai panggilan untuk menjadi orang percaya. Masih belum banyak yang ngerti. Sebagian besar mungkin orang yang menyebut diri Kristen, dia tahu bahwa iya, Yesus itu juru selamat. Tapi berapa banyak yang menghidupkan Kristus sebagai juru selamat dalam pengalaman hidupnya setiap hari? Berapa banyak? Saya tidak sedang berkata atau sedang mencat saudara, menghakimi saudara. Saya juga tidak sedang mengajak saudara, mari kita menghakimi si A, si B, si C dan seterusnya. Tidak. Tapi mari kita melihat ke dalam diri kita. Oh iya ya, saya ini udah kenal Tuhan apa benar? Saya ini udah tahu gak sih? Apa sih yang terkandung dalam panggilan itu? Lalu Paulus katakan begini, betapa kayanya. Kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan. Kalau kita mau jujur, nggak usah bilang sebagian besar, saya takut Anda marah sama saya. Tapi di sini nggak ada ya, tapi di mana-mana sih ada. Yang kekristenan itu hanya baru sampai di, kalau kamu sakit udah doa sama Tuhan Yesus, pasti sembuh. Puji Tuhan. Kalau kamu lagi butuh sesuatu, tanya sama Tuhan. Tuhan pasti jawab, puji Tuhan, itu pun benar. Kalau kamu punya masalah, datang sama Tuhan. Bukankah kita berkata kepada kita, marilah kepadaku, hai kamu yang letih subuh berbeban berat. Benar semua itu. Tapi yang Rasul Paulus maksudkan, tidak hanya sampai kepada pengenalan yang seperti itu. Itu loh maksudnya. Makanya Paulus mengatakan agar kita mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Hei, betapa kayanya. Orang senangnya kata ini aja berhenti. Betapa kayanya, mulai mimpi. Kaya. Tapi bukan tentang itu. Alkitab katakan betapa kayanya. Kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ternyata ibarat kita ada di satu di daerah pertambangan misalnya. Sebut aja tambang emas terbesar. Semua kita adalah penambang, sebut aja seperti itu. Tapi yang Alkitab mengatakan begini, Anda belum nyampe nih ke pusat dari tumpukan emas yang ada, yang terkandung di dalam areal tambang itu. Kira-kira gitu loh. Cuman ada orang yang berdiri di atas tambang aja udah rasa kaya banget tuh. Sudah rasa keren banget tuh. No, kita harus lebih dalam lagi itu. Paulus bilang, hey, iya kamu boleh hebat. Kamu boleh tinggal di Jakarta, kamu boleh punya akses yang luar biasa. Kamu boleh tahu segalanya. Kamu boleh seorang filsuf, boleh seorang strata pendidikannya hebat. Boleh aja. Tapi aku doain loh. Aku doain supaya matamu terbuka.
supaya kita ngerti bahwa panggilan Allah yang menyertai Anda yang ada di kota Jakarta lebih besar dari sekedar apa yang bisa Anda lihat di sekitar ini. Apa yang Paulus maksudkan betapa kayanya kemuliaan itu sesuatu yang melebihi apa yang dapat Anda nikmati di kota ini, apa yang Anda tahu di kota ini, apa yang Anda lihat secara fisik di kota ini. Itu maksud Paulus. Kita belum nyampe nih. Belum nyampe, makanya dia aku doain supaya kamu ngerti. Ayo dong, mari berjalan, bertumbuh, ngerti kemuliaan bagian yang ditentukan. Sudah ditentukan, itu jadi milik kita. Kita mau nangkap, mau ngambil gak? Mau meraih itu apa enggak? Saya pingin challenge kita sama-sama. Ayo, nanteng lah. Jadi Kristen yang luar biasa. Jadi orang Pantekosta yang luar biasa. Orang Pantekosta paling tidak gini loh. Aku mau setapak lebih maju dari hari ini. Aku mau setapak lebih maju dari minggu yang lalu. Aku mau bergerak hidup ke sesuatu yang lebih besar. Aku mau menggali lebih dalam lagi. Siapa tahu pada pengalaman penggalian berikutnya kita menemukan harta kekayaan yang sebenarnya. Itu yang Tuhan mau hidupkan. Bapak, ibu, omah, opah, adik, kakak. Bicara tentang pengalaman spiritual dengan Tuhan. Itu gak pernah dibatasi karena usia, enggak. Tapi itu sebuah perjalanan kedewasaan rohani. Di mana hati kita tenggelam. Mengalir di dalam kehendak Allah. Sampai kita menemukan pribadinya secara nyata. Sampai kita bisa ngerti apa Paulus bilang begini. Paulus dengan latar belakang pendidikan yang sudah sehebat itu. Dia bilang gini, yang kemarin semua yang Anda pikir aku hebat, semua yang Anda pikir saya ini, orang suka bilang begini kalau Paulus lewat, hey, dia itu anggota Sanhedrin loh dulu. Dia itu pinter banget. Dia itu doktor macam-macam. Orang kagum begitu. Tapi di satu titik dia bilang begini, semua yang aku punya kemarin, semua yang pernah aku lalui kemarin, itu gak sebanding. Gak sebanding. Justru dia bilang, aku lupa, aku tinggalkan. Aku mau arahkan hidupku kepada apa yang ada di hadapan. Ini yang coba diimpartasi. Ini yang mungkin kita belum bisa lihat. Waktu dia ngomong betapa kaya kemuliaan, itu yang dia lihat. Sehingga ketika itu semua dibandingkan dengan popularitas dirinya, dibilang gak ada artinya. Apa kata orang hebat seorang Paulus, dibilang gak ada artinya. Sebab aku bisa memandang kemuliaan, aku mengarahkan pandanganku kepada apa yang ada di hadapanku. Yaitu panggilan sorgawi. Apa yang Anda lihat hari ini? Anda masih duduk diam dan berdoa mengharapkan sesuatu yang sifatnya fisik? Anda masih ketika Anda duduk depan rumah lihat itu building, lihat itu kantor, lihat itu bisnis yang gede. Dan Anda mulai berkata, wow, kapan ya saya? Kapan ya saya? Kalau Anda duduk depan rumah kira-kira kemudian ada Lamborghini lewat, veng. Kapan ya saya? Kalau cara pandang perjalanan iman kita baru segitu, Rasul Paulus bilang, aku doain supaya matamu terbuka. Padahal udah keren banget kan? Ya kan? Udah keren banget sebenarnya. Tapi Paulus bilang begini, aku doain supaya matamu terbuka. Supaya kamu ngerti apa sih maksud panggilan Tuhan buat hidupmu. Aku doain supaya hatimu diterangi. Supaya engkau bisa ngerti betapa kaya kemuliaan yang sudah ditentukannya
bagi orang-orang kudus. Kecuali Anda merasa Anda bukan orang-orang kudus. Kalau saya boleh nanya ya, saudara yakin gak bahwa yang dimaksud dengan bagi orang-orang kudus ini adalah kita? Yakin gak? Halo? Saudara masih ragu-ragu. Saudara, coba saya tanya lagi. Saudara yakin gak bahwa yang dimaksud dengan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, bagi orang-orang kudus ini adalah kita? Saudara yakin gak? Belum terbuka. Saudara yakin gak? Halo? Yakin gak? Yakin gak? Yakin gak yang dimaksud itu adalah kita? Dan Alkitab katakan, Ia menentukan kemuliaan itu untuk kita boleh nikmati, untuk kita nikmati. Jangan berhenti di depan bait Allah yang hanya mengharapkan seperti orang lumpuh yang berdiri depan bait Allah, mengharapkan emas dan perak dari Petrus yang ada di depan, yang lewat. Mengharapkan belas kasihan dari orang yang masuk keluar ke bait Allah. Oh, kalau kekristenan kita masih baru begitu, baru seperti ini. Wah, memang sih enak, keren sih. Boleh-boleh aja bersaksi. Puji Tuhan. Saya sebenarnya waktu itu parah banget. Tapi saya berdoa puji Tuhan. Tuhan jawab doa saya. Tuhan kasih saya berkat. Puji Tuhan. Boleh, bagus. Tapi kuasa yang mengikuti panggilan kita nggak cuma itu. Nggak cuman kayak gitu. Yang disediakan di hadapan kita jauh lebih besar. Makanya Alkitab bilang begini. Yang belum pernah. Yang belum pernah. Itu disediakan buat orang lain. Buat siapa? Mengasihinya. Boleh nggak kalau saya bilang yang mengasihinya itu adalah orang-orang kudusnya? Boleh? 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 Boleh nggak kalau yang mengasihi itu saya sebut saudara? Boleh nggak? Itu yang Allah sediakan. Lalu ayat berikut katakan begini. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Betapa hebat kuasanya Siapa? Bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan betapa hebat kuasa. Jangan cuma bisa nyanyi, alami. Saya produk dari tempat ini. Kami berangkat 25 tahun yang lalu ke Australia. Mengambil komitmen untuk melayani Tuhan. Kami nggak pernah kerja. Kami pergi nggak dengan istilah sekarang, kalau ada orang ke luar negeri, ada komen, para pemburu dolar. Enggak. Kami pergi tuh. Pergi. Saya anak pendeta. Saya cucu gembala.
saya udah ngerti tuh. Saya sudah mulai berdamai dengan pikiran saya. Iya mungkin. Awal-awal tuh, iya. Anak pendeta memang hidupnya kayak gini mungkin. Pergi dengan istri yang kebetulan bukan anak gembala. Yang hidupnya beda banget dengan anak gembala. Tapi kami komit tuh. Layani Tuhan. Kami mulai di tempat yang sangat kecil. From nothing to zero. Kami layani. Kami layani tahun demi tahun. Apa nggak ada air mata? Ada. Apa nggak pernah ada kesulitan? Banyak. Apa nggak pernah sakit? Oh, sakit. Banyak, saudara. Tapi hari ini, waktu kami noleh ke belakang, kami cuma bilang, Tuhan, terima kasih. Saya cuma bisa nyanyi, betapa hebat. Dulu, saya cuma dengar hamba Tuhan berkhotbah, bersaksi dari mimbar ini. Bagaimana mujizat Tuhan itu dinyatakan. Waktu kami masuk di pelayanan, benar betapa hebat kuasanya. Anda udah ngerti kan? Kalau gembala GPD itu kayak apa hidupnya kan? Kalau mulai nyari, gak ada privilege, mulai dari nol. Ngerti maksud saya ya? Ngerti ya? Nggak usah cerita, udah tahu kan? Ya. Ada banyak kali, benar-benar kami nggak punya apa-apa. Saya cerita nih, nggak punya apa-apa. Saya buka rekening bank, buka nih rekening, bukunya saya buka. Bukan nggak ada, ada tapi minus. Minus. Kalau cuman saya, nggak apa-apa. Di sekolah Alkitab kami sudah diajar, kalau jadi hamba Tuhan, kamu harus siap menghadapi pengalaman seperti itu. Buka, ya ada tapi minus. Ya namanya juga hamba Tuhan, mau ngapain? Kalau di Indonesia, saya masih bisa ke tetangga, Pak, Bu, boleh nggak pinjam beras? Kalau Indonesia, atau ada kenalan di mana kayak gitu, boleh nggak minta 1 biji cabai aja, boleh kan? Ini di luar negeri, ngomongnya kalau bahasa Tondano jago kita. Bahasa Inggris enggak. Enggak ada apa-apa. Buka enggak ada. Dan waktu saya buka enggak ada, saya cuma apa? Saya berlutut. Berlutut saya cuma doa. Karena kami diajar begitu. Betapa hebat kuasa Tuhan. Kami berlutut. Begitu saya amin, saya buka lagi tuh. Ada duit tuh di dalam. Ada di dalam. Dan itu bukan terjadi hanya 1 kali. Bukan cuma 1 kali, bukan cuma 1 kali. Berulang-ulang kali kami mendapatkan pengalaman yang seperti itu. Jadi kalau saya ngomong betapa hebat kuasa Tuhan yang menyertai orang-orang kudusnya, saya ngalami. Makanya saya pengen ngaji, saya suka bilang sama jemaat, ayo dong. Apa sih rahasia? Sampai Paulus berani bilang, aku lupakan, aku buang jauh-jauh yang kemarin hebat itu. Aku arahkan pandangan kepada apa yang ada di hadapanku. Ini yang harus kita ngerti dengan baik. Kita bukan cuma bisa nyanyi betapa hebat, ngalamin dong, ngalamin. Kami melayani dari benar-benar from nothing to zero. Tuhan memberkati kami. Kami buka gereja di Gold Coast. 2 tahun kemudian kami buka gereja di Brisbane. Tahun-tahun awal om dan tante kalau datang ke tempat kami dibimbing, kami diarahkan. Om Hani suka, kalau saya nganter ke airport, om cuman bilang begini, Jer,
Jangan lupa ya, sampai di rumah periksa tuh mobil, periksa lantainya. Sampai di rumah saya pikir apain, bener. Om tinggalin envelope di mobil. Om lihat tuh perjalanan kita. Saya sudah disuruh pulang ke Manado, gantiin opa, gantiin papi. Telepon om, saya disuruh pulang. Om cuman bilang apa? Lalu, kalau kamu pulang siapa yang pegang itu di sana? Tante ambil telepon. Tante bilang, Jerry, kamu panggilannya di mana? Saya bilang, Tante kalau panggilan masih di sini Tante. Itu di titik masih sedang merangkak nih, masih berjuang. Padahal kalau saja saya oke, di Manado orang Manado bilang so boleh kipas nih. Tapi saya jalani itu. Begitu saya bilang, Tante panggilan masih, Tante cuma bilang, kalau begitu, nah usah ingat-ingat pulang. Tinggal di Australia. Kami kemarin baru rayakan 21 tahun. Gereja Brisbane. Combine itu 2 gereja jemaat. Statistik kami udah 200 sekian. Betapa hebat kuasa saya ngalamin. Atau apakah Tuhan saya beda dengan Tuhan saudara? Halo. Yang Allah sediakan buat Anda, dia lebih dari sekedar apa yang bisa Anda lihat. Ada muatan kualitas yang baru. Yang Tuhan sedang sediakan. Yang hari ini Anda mungkin belum bisa mengalami dan melihatnya. Tapi kalau saja kita kembali melihat dalam diri kita, aku percaya bahwa kuasa Tuhan itu besar berkarya di dalam diri saya. Hidupkan keyakinan itu menjadi pengalaman dalam setiap perjalanan iman saudara. Orang tanya, Pak gimana sih gerejanya bisa bertumbuh seperti itu? Nggak tahu. Saya bilang, kami nggak punya metode, nggak punya. Saya bilang ke jemaat, kalau kita belum bisa lakukan seperti apa yang mereka di sana buat, kita buat aja apa yang bisa kita buat di sini. Apa itu doa? Kami cuma doa dan kami terus berdoa. Kami terus berdoa. Waktu kami terus doa, bertahun-tahun kami terus berdoa. Ada tim plan yang doa. Tiba-tiba di berapa tahun terakhir ini, setiap minggu ada aja tuh. Orang baru angkat tangan. Minggu berikutnya lagi, ada yang baru datang, angkat tangan. Saya kaget sendiri. Ternyata yang Tuhan sediakan lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan. Makanya Alkitab berkata, Mazmur 34 ayat yang ke-8 berkata begini. Kecaplah dan lihatlah. Ya kan? Alkitab cuma, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Perhatikan baik. Kita selalu berdoa, Tuhan dalam nama Yesus, lindungi perjalanan kita. Amin, puji Tuhan. Hei, Tuhan bilang gini, kecap, rasa akang, taste it. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kalau cuma Tuhan baik karena kita pikir dia baik. Kalau Tuhan baik itu karena kita dengar dia baik. Belum. Anda perlu didoain supaya mata hatimu terbuka. Kita harus bertumbuh supaya cicipin itu kebaikan Tuhan. Rasa itu kebaikan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kita baca seterusnya. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda merana kelaparan. Singa tua ompong aja mengerikan. Apalagi singa muda yang buas. Tapi singa muda yang buas dia bisa kelaparan. Tapi orang-orang, Alkitab tulis begini. Orang-orang yang percaya berharap kepada Tuhan. Tidak kekurangan satu pun yang baik. Anda masih gak dengar ya pasti ya? Atau cuman bunyi Alkitab saya tuh. Tapi orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan, tidak kekurangan satu pun yang baik. Itulah maksudnya
kita ditentukan untuk menikmati betapa besar kemuliaan yang disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Pada waktunya kita akan terus berjalan pada pengalaman baru dengan Tuhan. Mazmur 27, 13, 14 katakan, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Saya suka bilang sama jemaat begini, kalau bersaksi jangan glorify masalahnya. Jangan. Kalau bersaksi, kalau cerita ke orang jangan bilang, waduh saya tahu nggak, saya kemarin sakit, aduh tahu nggak. Sampai-sampai dibawa ke Singapura, Malaysia dulu. Jangan glorify masalahmu, jangan. Kalau mau glorify, kalau mau cerita yang besar, ceritain Tuhannya. Coba saudara dengar, bersaksi, saudara, saya 30 tahun sakit, saudara. Saya sampai di bawah A, B, C, D, tapi puji Tuhan saya sembuh. Duduk dia. Yang Anda dengar apa? Masalahnya. Cerita dong tentang Tuhan. Cerita dong betapa hebat kuasanya. Itu dong ceritain. Tuhan baik. Cerita tuh. Sebab apa yang kau ucapkan, apa yang kau pikirkan tentang Tuhan, itu iman. Itu iman. Apa yang kau ucapkan, itu iman. Aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Hidup artinya kehidupan spiritual yang benar-benar bertumbuh, yang hidup, yang menikmati pribadi Tuhan yang ada. Kalau pohon maksudnya itu ada buahnya. Bukankah pohon itu dikenal dari buahnya? Keren-keren, daunnya hijau, rantingnya keras, gagah. Tapi kalau nggak ada buahnya, buat apa? Tuhan ketemu pohon ara tuh. Bagus tuh pohon, cuman nggak ada buahnya. Ya udahlah, kamu nggak usah berbuah lagi. Makanya harus hidup. Aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup, negeri orang hidup. Negeri artinya bicara tentang tempat. Orang-orang bicara tentang komunitas. Jamak tuh. Orang-orang artinya satu kumpulan. Aku percaya aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Di negeri orang-orang yang beribadah. Orang-orang yang rohaninya bertumbuh. Masa saudara gak punya kerinduan melihat itu, menikmati itu? Masa saudara gak punya hasrat untuk mencicipi kebaikan Tuhan? Bertumbuh dong, nikmati, berjalan. Sekali lagi pada poin awal kita sepakat bahwa Rasul Paulus, dia tulis surat kepada jemaat Efesus, hati-hati. Kamu boleh punya banyak, boleh tahu banyak, tapi hatimu masih tertutup. Makanya aku berdoa supaya hatimu terbuka. Supaya kamu ngerti bukan karena persoalan latar belakang sosial. Kamu ngerti bukan karena kamu kebetulan tinggal di kota Jakarta. Kamu ngerti bukan karena faktor-faktor spesial privilege Anda sebagai orang Jakarta. Bukan. Kamu ngerti karena hatimu terbuka di hadapan Allah. Dan roh Allah membukakan pengertian untuk kita ngerti. Iya ya. Jadi waktu nyanyi. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Enak kan? Enak tuh. Karena kita ngerti, kita ngalamin. Saya pingin ngajak jemaat, halo. Waktu kita pulang, bawa ini mindset, bawa ini paradigma berpikir. Kuasa Tuhan yang ada di dalam aku besar. Pulang dengan, ini loh, itu loh maksudnya kalau pulang ini. Yang kita bawa itu, yang kita bawa perkataan iman. Aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Jika Allah berkenan, pada waktu-waktu kemudian, entah di tempat ini atau di tempat yang berbeda, tapi kita pernah punya pengalaman ketemu di tempat ini. Saya mau berkata begini, saya pingin lihat
Anda punya cerita tentang kebaikan Tuhan. Waktu kita ketemu. Saya ingin dengar Anda akan berkata, menceritakan betapa hebat kuasa Tuhan. Sebab itu ada di dalam dirimu. Alkitab berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada apa yang Jakarta tawarkan kepada Anda. Roh yang ada di dalam kita lebih besar dari apa yang kita bisa taste di dunia ini. Makanya nikmati. Makanya saya ingin selalu ngajarnya, ayo nikmati Tuhan dalam pujian. Aduh, saya nikmati banget tuh pujian-pujian lama. Nikmati dong, makan dengan baik. Enaknya itu sudah, kalau nyanyi lagu-lagu yang sudah teruji 100 tahun lebih tuh lagu-lagu. Enak saudara. Kalau yang lain kan enak musiknya sih. Tapi kuasa dalam pujian itu dinikmati. Betapa hebat kuasa Tuhan. Kita bicara panjang tentang kebaikan Allah. Tapi saya pikir besar kuasanya itu ada bagi kita saat ini. Seperti yang bekerja di dalam Dia. Kuasa yang sudah membangkitkan Dia dari kematian. Itu loh. Kuasa itu sebenarnya. Kuasa yang membangkitkan Dia dari kematian. Dan gak ada cerita lain di dunia ini. Yang punya cerita kehidupan. Membangkitkan Dia dari kematian. Dan kuasa itu betapa hebat itu. Yang Tuhan taruh di hidup kita saat ini. Yesus saja